Tim kuasa hukum Gus Nur ajukan banding terhadap vonis 6 tahun penjara dalam kasus ijazah palsu Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo pada hari ini Jumat 5 Mei 2023. Jembatan Juwana di Kabupaten Pati dinyatakan telah penuhi standar commissioning test setelah dilakukan commissioning test pada pagi tadi, Jumat 5 Mei 2023. Dua pejudo NPC Indonesia berpeluang lolos ke Paralimpiade Paris 2024 mendatang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang remaja meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Pati pada Kamis malam 4 Mei 2023 kemarin sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Inilah video amatir yang direkam oleh ponsel warga yang menyebutkan terjadi balap liar di jalur Lingkar Selatan, Desa Dengkek, Kecamatan Pati Kota. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis 4 Mei malam sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dua kendaraan sepeda motor Yamaha Mio berwarna hijau dan hitam, kendaraan Yamaha Mio hijau dikendarai oleh ARN, dan Yamaha Mio berwarna hitam dikendarai oleh NPA. Kedua kendaraan tersebut melaju tanpa menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor. Samiono selaku salah satu warga menceritakan kronologi kecelakaan tersebut bahwa ketika sepeda motor Yamaha Mio berwarna hijau melaju dari arah timur ke barat, sementara sepeda motor Yamaha Mio juga berada di jalur tersebut. Namun kendaraan Mio hitam justru berbalik arah, sehingga aksi tabrak pun tak terhindarkan. Dibuat balapan biasanya malam minggu untuk anak-anak remaja ya. Itu biasanya banyak atau gimana, Pak? Banyak anak-anak remaja ini. Udah dari mana aja nah, itu anak-anak remaja. Biasanya jam berapa, Pak, itu? Biasanya jam 12 sampai jam 2 biasanya. Itu dari mana, Pak, mulainya? Ya mulai dari lampu merah arah ke sana. Sementara itu Ibtu Heru Purnomo selaku Kapolsek Kota menepis bahwa kejadian tersebut bukanlah balap liar, namun murni kecelakaan lalu lintas. Ibtu Heru menjelaskan bahwa kedua pengendara tersebut masih sama-sama berstatus sebagai pelajar serta berasal dari Kecamatan Gabus. Harus kita klarifikasi bahwasanya info kejadian laka lantas dengan melibatkan aksi balap liar itu tidak benar. Jadi kejadian yang sebenarnya sesuai dengan fakta di lapangan bahwa kejadian tersebut adalah laka lantas biasa. Memang kedua korban tersebut berjalan searah dari timur ke arah barat, beriringan, kemudian yang satu mendahului, kemudian yang depan tiba-tiba belok kanan melintasi median. Akhirnya karena jarak yang sudah dekat, akhirnya mereka terlibat kontra. Jadi dalam kejadian tersebut yang satu mengalami meninggal dunia, ya korbannya satu, kemudian yang satunya lagi luka ringan. Kendati demikian, akibat kecelakaan tersebut, satu korban berinisial NPA meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Keluarga Sehat Kabupaten Pati, sementara satu pengendara lainnya ARN mengalami luka ringan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jembatan Juwana di Kabupaten Pati dinyatakan penuhi standar. Hal ini diketahui usai dilakukan commissioning test pada Jumat 5 Mei sekira pukul 9.20 pagi tadi, melibatkan 4 dump truk tronton dengan kapasitas per unitnya seberat 27 ton. Jembatan Juwana resmi ditutup sementara pada hari ini sekira pukul 9.20 hingga pukul 11 siang. Untuk dilakukan commissioning test atau pengujian beban. Dengan menggunakan sistem statis dan dinamis, jembatan ini diuji dengan memberikan beban dari dump truk tronton dengan berat tiap unitnya mencapai 27 ton. Dalam tes ini, sejumlah 4 dump truk melintas di atas jembatan serta dengan metode truk dump dalam kondisi diam.
Selain itu juga dilakukan pengujian dengan melihat beban kejut dari truk yang pada ban depannya diberi penghalang. Kemudian ban depan truk tersebut harus melalui penghalang sehingga menyebabkan getaran. Yang mana hasil getaran dari beban truk inilah yang akan dilihat. Dari hasil pengujian tersebut, Sindu Yoga Prakoso selaku Supervisor PT Bukaka mengungkapkan bahwa hasil uji beban dengan metode dinamis ini menghasilkan 2,54 Hz dan telah melampaui standar yakni 2,5 Hz. Sementara itu pengujian statis dilakukan dengan memposisikan truk dalam kondisi diam di jembatan, sehingga ketika terjadi kemacetan di atas jembatan sudah teruji kekuatannya. Tak hanya itu, jembatan ini juga terpasang struktural head monitoring system untuk dapat memantau kendaraan yang masuk dan keluar. 2,54, jadi kurang lebihnya sudah memenuhi standar. Ini kuat dengan getaran, Pak? Getaran sama uji beban statis yang diam. Lalu lintas mulai kita buka lagi dengan kondisi jembatan aman. Jadi hasilnya ini aman digunakan gitu atau gimana? Iya Pak, aman, sudah aman digunakan, pengujiannya sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Dalam hal ini pihaknya juga menambahkan, jembatan ini mampu menahan berat dari 490 hingga 510 ton. Sehingga jembatan ini juga dapat menahan getaran jika terjadi gempa bumi sampai kekuatan 8 skala Richter. Meski demikian, jembatan ini masih dalam tahap finishing dengan estimasi 1 bulan lamanya. Selain itu, manajer PT Baja Titian Utama, Fatoni juga menambahkan bahwa jembatan Juwana ini rampung urutan nomor 2 setelah jembatan Wonokerto Kabupaten Demak dalam total 9 jembatan proyek kalender Hamilton yang ada. Jembatan dipasang seperti itu. Kalau nanti ada truk-truk yang overload itu Sudah ketahuan. Karena ada di sini, ada SMS terekam semua. Jadi tahu, oh ini penyebabnya. Oh, gitu. Ini untuk analisis krisis kalau gitu ya, Pak? Ada ya. Ya. Ini untuk ukur jembatan biar lifetime-nya sesuai dengan rencana. Pihaknya juga mengungkapkan, dengan adanya pengujian beban ini dapat menguji kekuatan jembatan. Tak hanya itu, dengan pemasangan SHMS juga dapat memantau muatan kendaraan yang melintas, sehingga usia jembatan dapat sesuai target yang telah ditentukan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 5 kasus asusila berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Batang dalam kurun waktu 1 bulan dengan 5 orang tersangka. Dari 5 kasus tersebut, mayoritas korban masih berstatus anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga 1 korban yang merupakan disabilitas. Satreskrim Polres Batang berhasil menangkap 5 pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur. Dari 5 kasus yang ditangani, 1 diantaranya melibatkan seorang guru agama dengan jumlah korban 13 anak laki-laki berusia 14 hingga 17 tahun. 5 kasus asusila tersebut diungkap dalam rentang waktu April hingga Mei 2023. Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun pada Kamis 4 Mei mengatakan, selain kasus yang melibatkan guru mengaji, terdapat kasus yang menyeret seorang nelayan, sementara korban ada yang berusia 12 tahun, korban berkebutuhan khusus, hingga korban kasus perkosaan. Memang berfungsi sebagai guru ngaji, ya, dan sudah berlangsung lama. Jadi memang ada sekarang status korban yang statusnya sudah dewasa. Kelima tersangka kekerasan seksual kepada anak di bawah umur tersebut bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 15 hingga 20 tahun. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa,
Tim kuasa hukum Suginur ajukan memori banding terhadap vonis 6 tahun penjara majelis hakim yang diterima kliennya ke Pengadilan Negeri Solo pada Jumat 5 Mei 2023. Diketahui vonis tersebut sama persis dengan yang diterima oleh Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri diketahui menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian, pelanggaran ITE dan penistaan agama. Keduanya divonis 6 tahun dalam sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo pada Selasa lalu 18 April 2023. Anggota tim kuasa hukum Andika Dian Marsanda Prasetya mengatakan pihaknya menolak vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo yang memberikan keputusan 6 tahun penjara terhadap Suginur. Status tersebut dinilainya berbeda dengan Bambang Tri sehingga vonis tersebut menurutnya tidak adil. Andika menjelaskan, Gus Nur hanya sebagai seorang pewawancara. Seorang yang penasaran dengan adanya produk ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan kemudian mengundang Bambang Tri menjadi narasumber. Selain itu, tim kuasa hukum menyebut bahwa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan perdana primer tentang keonaran yang digunakan untuk memvonis Gus Nur tidak terpenuhi, sehingga Gus Nur dibebaskan. Mempunyai penelitian tentang ijazah-ijazahnya Bapak Jokowi, sedangkan Gus Nur ini hanya sebagai seorang pewawancara, sebagai seorang yang penasaran dengan adanya produk itu, adanya perkara itu, adanya kasus itu, dan beliau mengundang Bambang Tri untuk diklarifikasi, untuk dimintai keterangan dan untuk menggali apakah isu itu benar. Dan selanjutnya tentu saja karena Gus Nur ini adalah seorang penganut agama Islam yang taat, makanya beliau mengajukan sumpah mubahalah sebagai sumpah tertinggi di agama Islam kepada Bambang Tri, begitu. Dan ternyata hal ini dijadikan majelis hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman 6 tahun, dan itu menurut kami sangat-sangat tidak adil. Setelah mengajukan berkas memori banding ke Pengadilan Negeri Solo, berkas tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi di Semarang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nek awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu
menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae, film-filme apik-apik. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dua atlet brand judo Komite Paralimpiade Nasional NPC Indonesia berpeluang untuk lolos ke Paralimpiade 2024 di Paris, Prancis mendatang. Dua pejudo NPC Indonesia yakni Fajar Pambudi dan Tony Ricardo Mantolas berpeluang lolos ke kota mode setelah menoreh prestasi di kejuaraan internasional blind judo di Kazakhstan. Pelatih blind judo NPC Indonesia Dimas Aribowo mengatakan, NPC Indonesia mengirimkan 3 atlet untuk melakukan tryout di Kazakhstan dalam kejuaraan dunia EPSA Judo Asian Championship 2023 yang diikuti 11 negara dengan total 86 pejudo pada 28 hingga 30 April lalu. Fajar Pambudi yang turun di kelas C1 total blind 90 kg berhasil merebut medali perunggu, dan Tony Ricardo Mantolas juga meraih perunggu di kelas C2 low vision 90 kg. Sedangkan atlet judo NPC Indonesia Junaidi yang juga turun di kelas C1 total blind 60 kg mendapatkan peringkat ke-8. Dalam hal ini Dimas mengatakan, negara yang menjadi pesaing berat di kejuaraan internasional tersebut adalah tuan rumah Kazakhstan dan India. Sedangkan Indonesia baru tampil untuk pertama kalinya di kejuaraan internasional tersebut yang juga diikuti Thailand, Tajikistan, Jepang, Korea, Iran, dan Uzbekistan. Indonesia mengirimkan 3 atlet. Yang pertama Fajar Pambudi berhasil meraih medali perunggu. Kemudian yang kedua ada Tony Ricardo Mantolas berhasil juga meraih medali perunggu. Dan yang ketiga ada atlet Junaidi hanya mendapatkan peringkat 8. Kami di sana bertanding, musuh bebuyutan kami adalah dari negara Kazakhstan dan India. Dan puji Tuhan alhamdulillah di tahun 2023 ini prestasi kami pertama di bawah kepemimpinan Pak Seni sebagai Ketua Umum NPC, kami berhasil menyumbangkan 2 medali perunggu bagi blind judo Indonesia. Sementara itu, Wakil Sekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, NPC Indonesia pada tahun ini memiliki 3 program, yakni Pelatnas menuju ASEAN Para Games di Kamboja, ASEAN Para Games di Hangzhou, dan Pelatnas menuju Paralimpiade di Paris 2024 mendatang. Atlet yang akan turun di APG Kamboja dijadwalkan berangkat pada 31 Mei menggunakan pesawat terbang sewa dari Solo menuju Kamboja. Sedangkan untuk APG Hangzhou akan digelar pada bulan Oktober.
NBC Indonesia sudah beberapa kali menggelar tryout sejumlah cabang olahraga sejak Januari lalu. Dengan hasil yang cukup menggembirakan, misalnya atletik dan bulu tangkis yang memborong medali. Sedangkan cabang flying judo baru saja selesai tryout di Kazakhstan dan angkat berat yang baru saja selesai tryout di Georgia. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.